mengucap syukur jika pada pagi hari ini pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita semua, Bapak Ibu. Mari kita membuka Alkitab kita, Matius pasal 10. Matius pasal 10 ayatnya yang ke-21 sampai 33. Matius pasal 10 ayat 21 sampai ke 33. Saya akan membacakan bagi kita semua. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh, demikian juga seorang ayah akan anaknya, dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi hamba seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang, dan apa yang kubisikkan ke telingamu, berkatakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu? Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Demikian pembacaan firman Tuhan. Diberkatilah kita yang mendengarkan dan merenungkan serta melakukan kebenaran firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, ada begitu banyak orang yang salah mengerti tentang mengikut Yesus. Ada banyak orang yang mengikut Yesus karena mau kaya. Ada banyak orang yang mengikut Yesus karena hanya berkat-berkat saja. Tetapi pada saat ini, pada pagi hari ini, kita belajar bagaimana sikap kita mengikut Yesus sebenarnya, dan apa yang harus kita lakukan, dan apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan pada pagi hari ini dengan tema yang diberikan kepada saya, yaitu masih mau memikul salib. Saudara yang terkasih, di dalam mengikut Yesus ada banyak tantangan-tantangan yang harus kita lewati, dan ada juga kekuatan yang diberikan Allah kepada kita ketika kita menghadapi tantangan itu. Yang pertama, saudaraku yang terkasih, tantangan yang pertama sekali kita alami di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus berkata bahwa di ayat yang Matius pasal 10 ayat 16, di situ dikatakan bahwa lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Saudara yang terkasih, Tuhan Yesus berkata kepada setiap pendengarnya pada saat itu, baik para muridnya, baik orang-orang yang mendengarkan dia pada saat itu, dia berkata bahwa aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Saudaraku yang terkasih, domba adalah salah satu hewan yang sangat lugu.
dan yang tidak mempunyai kekuatan untuk melawan hewan buas lainnya. Sedangkan serigala adalah salah satu binatang buas yang begitu ganas untuk memakan setiap hewan lainnya. Dan dia berkata, Tuhan Yesus berkata bahwa begitu orang yang percaya kepadanya seperti domba yang diutus di tengah-tengah serigala. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dunia ini begitu jahat dan kita berada di tengah-tengah dunia yang begitu jahat ini. Maka Tuhan Yesus berkata bahwa setiap orang yang mengikut Dia, mereka berada di tengah-tengah dunia yang begitu jahat ini. Kenapa saudaraku? Karena setiap orang yang percaya kepada Yesus memiliki pola kehidupan yang berbeda daripada dunia ini. Mengikut Yesus, kita diperhadapkan dengan hal-hal yang sangat berbahaya bagi kita. Kita diperhadapkan dengan suatu keadaan yang begitu mengerikan. Itu yang Yesus katakan kepada setiap para pengikutnya, bahwa ketika engkau mengikut aku, bukan hanya berkaitan berkat-berkat saja, tetapi ada tantangan yang harus engkau lalui. Yang kedua saudaraku, dia berkata bahwa di ayatnya yang ke-10, pasal 10, 17 dan 18, firman Tuhan berkata bahwa tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyiksa kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Yang kedua saudaraku, dia berkata bahwa kamu akan dianiaya. Mengikut Yesus akan mengalami penganiayaan, baik oleh pemuka-pemuka agama pada saat itu maupun pemerintah-pemerintah dunia ini. Jika kita membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat yang ke-17, Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 17, firman Tuhan berkata, akhirnya mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki, bertindak sebab mereka sangat iri hati. Ayat 18, mereka menangkap rasul-rasul itu lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, orang-orang percaya pada mulanya ketika Yesus telah meninggalkan mereka, mereka dianiaya. Mereka mengalami penganiayaan oleh pemerintah-pemerintah dunia ini. Jika kita membaca di dalam Kisah Para Rasul 12 ayatnya yang ke-1 dan ke-2, di situ dikatakan bahwa kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat yang menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, beriman kepada Yesus sangat ada tantangan yang luar biasa. Dan yang menentang iman kekristenan bukan hanya orang-orang biasa, tetapi bahkan pemerintah sekalipun yang tidak mengenal Allah menganiaya setiap orang yang percaya kepada Yesus. Sama seperti yang pernah dilakukan oleh Raja Herodes. Dia memperlakukan jemaat mula-mula, dia menangkap setiap orang Kristen, dan salah satu rasul yang dia suruh untuk memenggal kepalanya yaitu Yakobus. Mengapa saudaraku? Karena ketika dia melakukan penganiayaan kepada orang-orang Kristen pada saat itu, ada begitu banyak orang yang menyukai kelakuan Raja Herodes. Setiap orang yang tidak mengenal Allah, ketika mereka melakukan kejahatan, membunuh setiap orang percaya, mereka seolah-olah melakukan ibadah mereka kepada Allah.
Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita adalah orang-orang yang beriman kepada Yesus. Mungkin ada di antara kita yang sudah pernah mengalami penganiayaan karena iman kita kepada Yesus Kristus. Kita ditolak oleh dunia ini. Kalau kita membaca di dalam Matius 10 ayat yang ke-22 dikatakan bahwa dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus akan dibenci oleh semua orang, akan dibenci oleh dunia ini, karena dunia ini tidak mengenal siapa Tuhan kita Yesus Kristus. Dan Tuhan Yesus bukan hanya sekedar berkata-kata dalam teori, tetapi Tuhan Yesus sendiri telah mengalami yang namanya dibenci, yang namanya penganiayaan, yang namanya penolakan. Maka dari itu saudaraku yang terkasih, marilah kita tetap tekun di dalam iman kita kepada Yesus. Marilah kita tetap setia kepada Tuhan kita Yesus Kristus di dalam iman kita, apapun keadaan yang akan kita alami saudaraku. Saudaraku yang terkasih, kita pasti orang-orang akan mengikut jejak Tuhan kita Yesus Kristus, di mana Tuhan Yesus berkata di dalam ayat yang ke-24 dan 25, dia berkata bahwa seorang murid tidaklah lebih pandai daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Saudara yang terkasih, Tuhan Yesus berkata bahwa seorang murid tidaklah lebih daripada gurunya. Yesus berkata kepada setiap muridnya bahwa kamu tidaklah lebih daripada saya. Apa yang aku alami, penganiayaan bahkan kematian di atas kayu salib pun, engkau pasti akan mengalaminya. Dan jika kita melihat akhir dari kehidupan para rasul saudaraku, mereka mati dengan begitu mengenaskan. Kalau kita melihat akhir dari kehidupan Rasul Petrus, dia disalibkan dan dia meminta supaya kepalanya dibawa. Jika kita melihat akhir dari kehidupan Rasul Paulus, dia dipancung melalui kuda dan mati mengenaskan. Kita melihat Thomas yang pergi ke India, ditombak, Yakobus dipenggal kepalanya. Artinya bahwa setiap orang yang mengikut Yesus pasti akan mengalami hal-hal penderitaan yang sangat luar biasa dan mengenaskan yang dilakukan oleh dunia ini. Tapi saudara yang terkasih, Tuhan Yesus berkata menguatkan setiap para muridnya. Dia berkata di ayat 26 bahwa jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada satupun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada satupun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Saudaraku yang terkasih, ini suatu kekuatan yang diberikan Tuhan kita Yesus Kristus kepada setiap orang bahwa janganlah takut terhadap mereka, karena apa yang akan mereka lakukan, mereka akan menanggungnya juga sendiri. Dan dia berkata di ayat 28 bahwa dan janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Saudaraku yang terkasih, Tuhan Yesus menegaskan kepada setiap orang yang percaya, kepada para muridnya, bahwa janganlah takut kepada mereka yang kau takuti itu, janganlah takut kepada manusia, janganlah takut kepada pemerintahan yang menganiaya kamu, tetapi terlebih takutlah kepada Allah yang dapat membinasakan
baik jiwa manusia maupun tubuh. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita telah melihat bahwa mengikuti Yesus ada begitu banyak tantangan yang harus kita alami, baik penganiayaan, baik penolakan di dalam dunia ini, dan marilah kita tetap setia kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Saudaraku yang terkasih, janganlah takut kepada mereka. Setiap orang yang menganiaya tubuh kita, karena penganiayaan tubuh kita, saudaraku yang terkasih, itu adalah awal dari kita memperoleh yang namanya sukacita di dalam kerajaan Allah. Mari kita melihat di dalam Matius pasal 10 ayat 31, dia berkata bahwa sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Dia menggambarkan, dia memandikan diri kita seperti burung pipit dan manusia. Burung pipit dipelihara oleh Allah. Dia memberi makan, bahkan burung tidak menabur dan tidak menuai, dan Allah memberi makan bagi mereka. Dan Tuhan berkata, engkau lebih berharga daripada burung itu. Saudaraku yang terkasih, setiap orang yang percaya telah ditebus Tuhan kita Yesus Kristus, mereka adalah, kita adalah orang-orang yang berharga di mata Allah. Jikalau kita membaca di dalam Yohanes pasal 3:16, di mana dikatakan begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh kehidupan yang kekal. Itu tandanya bahwa kita sangat berharga di mata Allah, saudaraku. Allah mengambil rupa manusia, Allah menjadi manusia dan mengorbankan dirinya di atas kayu salib demi saya dan saudara sekalian. Dan selanjutnya, saudaraku yang terkasih, bahwa ketika kita telah mengalami setiap pencobaan iman kita, setiap tantangan iman kita, setiap penderitaan penganiayaan yang kita alami, maka firman Tuhan berkata, kita tidak menderita lagi, saudaraku. Kalau kita membaca di dalam Wahyu ayat yang ke-7, pasal 7 ayat ke-16, pasal 7 ayat ke-16, firman Tuhan berkata, mereka tidak akan menderita dan lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Saudara-saudaraku yang terkasih, jika kita tetap setia kepada Tuhan kita Yesus Kristus, kita tetap setia dengan iman kita kepada Tuhan Yesus, maka kelak firman Tuhan berkata, kita tidak akan mengalami yang namanya penderitaan lagi. Kita tidak akan mengalami yang namanya panasnya matahari. Kita tidak mengalami yang namanya kelaparan, bahkan penganiayaan sekalipun. Marilah saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita tetap memikul salib kita. Janganlah takut mengalami penderitaan di dalam dunia ini, karena sukacita kita adalah ketika kita sudah diselamatkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Masihkah kita mau mengikut salib? Masihkah kita mau memikul salib kita? Mari saudaraku, mari kita tetap memikul salib kita. Apapun yang engkau alami saat ini, apapun salib yang engkau pikul saat ini, saudaraku, tidaklah lebih besar beban kita ketika kita menerima hukuman Allah yang mengerikan. Tetapi karena Tuhan kita Yesus Kristus, maka penderitaan dan hukuman Allah yang menyala-nyala atas diri kita semua manusia, kita memperoleh kasih karunia dan kita diselamatkan, saudaraku. Saudaraku yang terkasih, beriman kepada Yesus pasti akan banyak mengalami tantangan, pasti akan banyak mengalami penganiayaan, penolakan di dunia ini. Tetapi firman Tuhan berkata, janganlah takut terhadap mereka.
tetapi takutlah terhadap Tuhan kita Yesus Kristus,